Bacaan Alkitab 30 September 2021. 1 Raja-Raja pasal 2, Galatia pasal 6, Yehezkiel pasal 33, Mazmur pasal 81 dan Mazmur pasal 82. 1 Raja-Raja pasal 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Yahwehmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas takhta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batsheba, ibu Salomo, lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia, lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas takhtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja, lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah, ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak gadis Sunam itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab, anak Zeruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Yahweh menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas takhta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh."
Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada, orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh kerana engkau telah mengangkat tabut Tuhan Yahweh di depan Daud ayahku, dan oleh kerana engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia. Sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, "Pergilah, pancung dia." Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, "Beginilah kata raja." "Keluarlah," jawabnya. "Tidak, sebab di sinilah aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku." Kata raja kepadanya, "Perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yahuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan taktanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya." Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentera, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Lalu berkatalah Simei kepada raja, "Baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini." Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya, dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maka, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, "Ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad." Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya dan pergilah ia ke Gad, kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh." Dan engkau telah menjawab, "Baiklah demikian, aku akan mentaatinya." Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?" Kemudian kata raja kepada Simei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah takhta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya." Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Galatia pasal 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah
melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Yahweh tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Yahweh. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Yehezkiel pasal 33. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa, negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati,
tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang diam di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kencokakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau, anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau, dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Mazmur pasal 81 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Yahweh kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Yahweh Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Yahweh Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur, aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Yahwehmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri.
sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Mazmur pasal 82. Mazmur Asaf. Yahweh berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Yahweh, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa.